Kelas Alumni FKUNAN hadir untuk kemaslahatan umat. Melalui setiap kebaikan yang disalurkan, kita menebar harapan dan keberkahan. Mari bersama berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan sehingga kita bisa ketemu kembali bersama-sama di podcast di episode ketiga ini. Salawat beriringan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar dimanapun berada, perkenalkan saya Rahmadini Aulia, seorang alumni kedokteran UNAN yang pada hari ini akan menemani teman-teman sekalian untuk membahas podcast terkait dengan suatu topik yang sangat dekat nih sama kita sehari-hari. Dan di sini telah hadir bersama kita Ustadz Zulkarim LCMA yang pada hari ini akan mengupas tuntas terkait dengan topik kita yang berhubungan dengan korban dan juga pengorbanan di dalamnya. Oke, Masya Allah. Selamat sore Ustadz, bagaimana kabarnya pada hari ini Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk sahabat semuanya, jadi pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat relevan dengan yang akan kita hadapi di beberapa hari ke depan, yaitu tentang ibadah kurban. Dan untuk topik dan tema kita pada hari ini adalah tentang prinsip kurban dan pengorbanan. Nah, untuk memulai podcast kita pada hari ini, Ustadz kira-kira apa sih yang membuat ibadah kurban ini begitu istimewa dan juga menjadi salah satu keutamaan Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host kita Dini dan para pendengar dimanapun berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu surah yang semua pendengar barangkali familiar dengan surah ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibadah Quran itu istimewa seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Kautsar. Ini surah yang paling pendek dalam Quran, di mana Allah telah menganugerahkan nikmat begitu banyak sekali ya. Allah berfirman, kami telah anugerahkan pada nikmat banyak sekali. Ya, di antara kita mungkin ada yang mengatakan, wah mana banyak Pak Ustadz, ini kondisi aja ekonomi susah nih sekarang gitu ya, minyak naik misalnya. Tapi sebenarnya itu karena kita terjebak menghitung nikmat Tuhan itu hanya pada angka-angka yang masuk ke rekening kita, ya kan? Sesungguhnya ada namanya rezeki pasif, mata masih dapat melihat, telinga mendengar, tangan masih bisa diayunkan, kaki dapat dilangkahkan, semua itu adalah rezeki. Keadaan yang di rumah tangga aman, tidak ada cekcok, itu rezeki, ya kan? Nafas yang naik turun, kita tanya dia mengambil berapa tuh satu tabung oksigen. Kalau 24 jam kita bernafas, kira-kira butuh berapa tabung oksigen? Usia kita sekarang berapa tabung oksigen? Kalau kita disuruh membayar dan ada cost itu, kita nggak sanggup. Itu artinya nikmat Allah yang sangat luar biasa. Dari nikmat yang banyak luar biasa yang Allah anugerahkan itu pada kita, maka kita disuruh dua rekomendasi dalam hal ini, bukti syukur. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkorbanlah. Ini pertama adalah satu keistimewaan kurban ini bukan hanya sekedar menyembelih, bukan hanya sekedar berbagi daging sapi begitu atau kambing, tapi ia adalah ada nilai keikhlasan, ada nilai ketundukan kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan itu. Ini perlu kita untuk kembali, untuk tunduk dan patuh. Ada yang disebut dengan ketaatan individu kita dengan Tuhan dengan banyak sholat itu. Semakin banyak sholatnya itu pertanda hubungannya harmonis dengan penciptanya. Semakin sedikit sholatnya 5 waktu yang jarang itu pertanda hubungannya buruk. Tapi kalau ingin melihat hubungan seorang hamba harmonis dengan sesama hamba yang lain, banyak berbagi. Semakin banyak berbaginya, semakin bagus hubungannya dengan sesama hamba. Semakin jarang berbagi dan pelit, itu pertanda
Keistimewaan inilah yang menimbulkan rasa empati, kemanusiaan, kesolehan pribadi nggak cukup, tetapi harus memberikan dampak pada kesolehan sosial. Nah ini jadi ini yang akan jadi topik kita pada ibadah kurban. Bukan hanya sekedar bagi-bagi daging kurban, tapi ada ketaatan, ketundukan, keikhlasan. Baik, Masya Allah, sangat menarik ya teman-teman semuanya. Jadi memang dalam Al-Quran pun Allah juga sudah menjelaskan dengan cukup dengan jelas ya Ustadz ya terkait dengan perintah berkorban ini. Nah Ustadz, kalau misalnya kita bahas dari pondasinya terlebih dahulu Ustadz, kita bahas dari segi maknanya, sebenarnya sih apa yang menjadi makna kurban itu Ustadz, secara bahasa dan juga secara harfiahnya? Baik, referensi utama tentang ibadah ini kan Al-Quran. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Memang ada ulama yang berkata wanhar di sini itu adalah akikah, tapi memang mayoritas menyebutkan berkorbanlah, ya kan? Korban itu sudah bahasa Indonesia, buktinya ada dalam kamus KBBI. Tapi hakikatnya kurban ini dia penyerapan dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu perkataan kurban berangkat dari kata koruba, yang artinya dekat. Kurban itu ada pendekatan. Dia untuk sementara ulama dari segi bahasa berkata bila satu bahasa Arab dia ujungnya ada alif dan nun itu menunjukkan kesempurnaan. Kalau kalimat kurban, kurbanan itu berakar dari kata korba, dekat. Kurbanan pendekatan yang paling sempurna jiwa hamba dengan sang pencipta ada dalam bahasa Arab Quran. Quran itu akar kata dari qora yang artinya membaca. Quran bacaan yang paling sempurna. Ada teman kita nggak namanya Irfan. Irfanan itu ada kan? Irfan itu akar katanya dari arafa, mengetahui. Irfanan pengetahuan yang paling sempurna. Kalau ada Ustaz namanya Irfanan tapi agak apa sih? Orang tuanya dulu ngasih nama itu agar doa supaya dia punya intelektual pengetahuan yang tinggi. Syaitanan itu juga ada ujungnya alif dan nun. Apanya yang sempurna? Pembangkangan. Pembangkangan sempurna. Dia nggak mau masuk neraka sendirian. Nggak mau. Makanya dia berjanji kepada Allah untuk merekrut sebanyak orang sampai di kiamat untuk bisa menemani neraka. Dan cuma lihat tuh bagaimana usahanya kepada Ibrahim. Sejarahnya kan kita nanti akan masuk pada masa itu kan. Ibrahim itu seketika dia ingin melakukan pengorbanannya kepada Allah dengan mempersembahkan anak semata waktu itu semata wayangnya, lalu berkali-kali setan itu ngapain? Kamu udah mengimpikan anak itu sudah sekian lama, istrimu sudah dianggap bahwa tidak mungkin melahirkan. Lalu itu yang kemudian harus dienyahkan ya, sampai itu menjadi satu rukun yang sangat penting dari ibadah haji, melontar jumrah. Itu mengingatkan kita tentang untuk mendapatkan satu kemuliaan itu perlu berkorban, dan berkorban itu memang banyak ada tantangan-tantangannya, dan itu perlu harus kita singkirkan untuk satu pendekatan jiwa yang sempurna. Masya Allah. Jadi memang kalau kita lihat secara bahasanya kurban itu adalah suatu pengorbanan yang paling berkorban begitu ya Iya, Ustaz untuk ya. pendekatan seorang hamba terhadap ciptanya. Masya Allah. Nah Ustadz, tadi Ustadz juga sempat menyinggung sedikit tentang sejarahnya begitu. Nah kalau kita tarik lagi loh Ustadz ke masa lalu sebagai pembelajaran bagi kita, kira-kira bagaimana sih Ustadz awalnya kurban ini bisa menjadi suatu perintah begitu? Baik, nggak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah bahwa ini kan dulu kisah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ini dia begini, dia itu adalah bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa disebut bapaknya para nabi? Pernikahannya dengan Siti Hajar itu dapat anak Ismail. Nanti keturunan Nabi Muhammad itu dari tampuk ini Nabi Muhammad. Akhirnya yang sudah duluan menikah dengan Siti Sarah itu juga dapat anak akhirnya. Walaupun sudah diklaim dia mandul berpuluh-puluh tahun, kalau Allah berkehendak nggak ada yang bisa menghalangi. Dapat anak dengan itu, anak namanya Ishak. Dari Ishak itu keturunannya nabi-nabi dari Bani Israel, Yakub, Yusuf, Ayub, Nabi Isa, Musa, ini semua dari saudara ini. Makanya Nabi Ibrahim itu diistilahkan sebagai bapaknya para nabi dan rasul. Dan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali referensinya dari apa yang dulu pernah dialami oleh Nabi Ibrahim. Nah, termasuk diantaranya kurban ini ya, kurban ini. Bagaimana misalnya biasa ini disebutkan dalam Al-Quran itu Ibrahim dan keluarganya itu sebagai uswah teladan. Ada 2 kali muncul perkataan uswah teladan itu pada Nabi Muhammad. 1, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada Nabi Muhammad itu teladan
Tapi ada satu lagi, qad kana lakum fi Ibrahim uswatun walladzina ma'ahu. Pada diri Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim itu bukan hanya dirinya tapi pada keluarganya, keteladanan pada anaknya, keteladanan pada istrinya, subhanallah. Jadi ini keluarga teladan, keluarga uswah yang mengingatkan kita bahwa masya Allah ini, kalau apalagi zaman hari ini ya, bagaimana keluarga ini jadi pondasi dengan masyarakat yang bersinergi, bapak, ibu, anak-anak, dan semua ketundukan kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim itu tidak banyak untuk ketemu dengan Ismail setelah dia mendapatkan anak lahir di Palestina. Ismail ini, Allah punya perintah, antarkan anakmu dan istrimu ke satu daerah yang satu helai rumput pun gak tumbuh, itu dia kabaskan. Perjalanan yang jauh itu ya. Tapi perintah ini hanya ngantar. Setelah ngantar udah balik lagi dari Palestina, ya. Keteladanan dari seorang Siti Hajar, berkali-kali dia nanya pada suaminya, ini perintah dari Allah kan? Atau mau pandai-pandai kamu sendiri? Nabi Ibrahim nggak pernah menjawab. Nabi Ibrahim nggak pernah melihat ke belakang. Kenapa? Dia takut, khawatir nanti ketaatan yang kepada Allah terganggu. Tapi itu pertanyaan dia abadikan dalam Quran. Ibunda Hajar sendiri yang menjawab. Apa kata Ibunda Hajar? Kalau memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang taat kepada Nabi Ibrahim. Balik lagi ke Palestina, tinggal Siti Hajar dan juga Ismail. Pertama sekali problem yang muncul adalah air yang kurang, air minum yang kurang. Lalu kemudian harus berusaha. Ibu yang baru melahirkan berapa kekuatan tenaga berusaha mencari air. Alhamdulillah sudah, bukan satu dua kali. Itu juga sekaligus menjadi satu ibadah yang sangat penting ya, ibadah sa'i safa marwah itu ya. Walaupun nggak ketemu air tapi ada harapan sehingga hidup mengejar berlari kecil. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah namanya air Zam-Zam di dekat Ka'bah itu. Dalam riwayat itu disebutkan hanya 2-3 kali Ibrahim datang berkunjung melihat, tapi mendidik anak itu sudah tertransfer kepada ibu bernama Hajar ini, sehingga anaknya tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh. Akhirnya dipilih Allah juga sebagai Nabi dan Rasul, Ismail. Pernah suatu ketika yang diceritakan dalam Al-Quran, dia datang dan kemudian berada di rumahnya Siti Hajar, lalu Ismail datang. Ini yang direkamkan oleh Allah di dalam Al-Quran peristiwanya. Lalu Ibrahim bilang sama Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbah. Wahai putraku, dalam mimpiku datang perintah Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Mohon bagaimana pendapatmu? Dijawab oleh Ismail, ini Al-Quran. Ismail mengatakan, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahanda, kalau itu memang perintah dari Allah, lakukan. Jangan tunggu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga engkau mendapatiku di antara orang-orang yang sabar. Ada pelajarannya di sini dari segi background, latar belakang kenapa korban ini nanti ya. Yang pertama, Nabi Ibrahim, walaupun dia sebagai contoh dalam ketaatan kepada Allah, dia tidak dengan punggawanya mengatakan, hey Ismail, mana lehermu, sini saya, tidak begitu. Tapi dia memberikan ruang kepada anaknya untuk diberi pendapat, ingin mendidik, mengajarkan bahwa ini perintah Allah yang harus dipahami, harus ketaatan itu. Demokratis ada di situ ya, demokratis, ada memanusiakan manusia untuk diajak berdialog dan berkomunikasi. Ismail tidak serta-merta secara penggawa dia mengatakan saya satu-satunya yang paling sabar di dunia. Enggak begitu juga. Pertama, dia setuju dengan bapaknya untuk menjalankan ini dengan penuh ketundukan ketaatan kepada Allah. Lalu yang responnya adalah, ya abatif al-batul, ayahanda lakukan kalau itu memang perintah dari Allah. Okay. Yang kedua, satajiduni insyaallah. Kalimat insyaallah itu menunjukkan ketawaduan, kerendahan hati. Ayahanda, semoga engkau mendapati aku di antara orang-orang yang sabar. Dia tidak klaim kesabaran itu dia sendiri. Saya paling sabar, bahkan mengorbankan seluruhnya, nyawa untuk Allah. Enggak dia begitu. Dia mengakui ada nabi-nabi sebelum Nabi Ismail yang juga sudah bersabar kepada Allah SWT.
Ya, ketundukan kepatuhan inilah. Lalu dalam perjalanannya eksekusi perintah Allah ini itu tidak dengan mulus. Banyak sekali tantangan rintangan yang tadi kita sudah sebutkan. Datang syaitan, ini yang pergi haji, pergi umroh itu bisa melihat daerah kita di Mina itu di sebelah kanan ada bukit dan monumen tugu ada 1,5 meter. Ya, itulah dulu tempat di mana syaitan itu menggoda Ibrahim. Ibrahim, ngapain? Ini kamu berbuat konyol, menyembelih putra yang sudah engkau impikan berpuluh-puluh tahun. Bahkan dengan berbagai pola dan cara. Jangan lupa ya, syaitan itu dia sekali-kali nggak pernah pesimis, nggak bisa sekarang nanti, nggak bisa nanti, besok lusa, berbagai macam cara. Makanya setiap kali usaha itu dilakukan oleh syaitan, Ibrahim juga mengambil kuda-kuda melemparinya, sehingga itu yang menjadi rukun yang sangat penting dalam ibadah haji melontar jumrah. Tanggal 10 adalah jumrah Akabah, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 3 kali, 7 kali jumratul ula, 7 kali jumratul wusta, dan 7 kali jumrah al-Aqabah. Ini menjadi luar biasa. Walaupun pada akhirnya nanti hikmah dari kisah ini, Nabi Ibrahim ternyata Allah buat kejutan bahwa tidak menyembelih putranya Ismail, tetapi digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba, dengan kambing. Subhanallah. Ini ketaatan ketundukan dapat terlihat keteladanan pada anaknya, pada dirinya Ibrahim, dan pada ini semua. Dan kita juga menjadikan pelajaran bahwa untuk menghalangi kita dalam ketundukan kepatuhan, kedekatan kepada Tuhan banyak sekali, dan itu akan terus menerus sampai hari kiamat karena syaitan musuhnya. Tapi kita singkirkan itu supaya dapat kemuliaan. Masya Allah, ternyata sangat banyak ya Ustadz pelajaran dan juga hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah di masa lalu, terutama memang dari para nabi dan keluarga nabi, teman-teman. Mulai dari tadi pengorbanannya, kemudian bagaimana keikhlasannya, tawaduknya, dan bagaimana ternyata kita bisa untuk mengkorelasikan makna dari pengorbanan itu ke dunia kita sekarang dan juga ke aktivitas kita sehari-hari ya Ustadz ya. Dan juga tentang bagaimana kita bisa melakukan suatu pengorbanan juga, dan apa sih esensinya yang akan menjadikan kita sebagai seorang hamba yang tunduk kepada Allah pastinya. Nah Ustadz, di saat ini kita kan tadi sudah mengetahui bahwasanya memang esensi dari kurbannya itu bukan semata-mata hanya dari daging ataupun sapi ataupun hewannya itu sendiri, tapi adalah tentang bentuk ketakwaan kita kepada Allah Ustadz. Nah, jadi bagaimana kira-kira caranya Ustadz agar ketika kita berkorban itu yang kita lakukan benar-benar ikhlas, bukan hanya mengharapkan sesuatu atau mungkin yang berhubungan dengan dunia saja begitu Ustadz? Baik, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita ini berkorban ini agar terbentuknya karakter dalam diri kita. Yang pertama ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang semestinya yang disebut secara hablum minallah itu ya. Tetapi juga tidak hanya cukup dengan itu, kita juga harus memiliki hubungan yang erat, hubungan yang bagus dengan sesama, yang itulah yang disebut dengan hablum minan nas. Bagusnya hubungan dengan Allah secara vertikal dan secara horizontal kepada sesama manusia, inilah yang disebut dengan kesolehan individu dan kesolehan sosial. Ada kebahagiaan tersendiri kalau kita bisa bantu orang. Masya Allah ya, ada kebahagiaan itu kita punya banyak masalah, kita punya pasti manusia hidup pasti banyak masalah, tapi lega rasanya ketika kita bisa membantu orang lain itu yang mungkin kelaparan dan berbagi tadi itu, masalah-masalah kita secara otomatis juga bisa hilang satu persatu. Kenapa? Karena kadang-kala ketenangan itu muncul dari sifat kemanusiaan kita yang ya mungkin Allah Subhanahu wa taala mengarahkan jiwa kita untuk membantu. Lalu kemudian masalah-masalah kita dengan otomatis terbantu dengan hal demikian itu. Mungkin Dini pernah membaca seorang tokoh namanya Timothy yang suka Masya Allah. Ya, ini ada apa katanya? Saya punya kebahagiaan yang gak bisa digambarkan ketika saya bisa melepaskan masalah itu, orang itu dari masalahnya gitu. Bangun pagi yang kebayang sama dia adalah
siapa yang akan saya bantu hari ini? Berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki atau mendapatkan harta, tapi orientasinya luar biasa indahnya ya, untuk membahagiakan lebih banyak orang lagi. Masya Allah. Kalau ini yang menjadi motivasi kita dalam ikut berkorban, berpartisipasi dalam memberi ini, Nabi Muhammad bersabda begini, sebaik-baik kalian adalah yang paling tinggi manfaatnya terhadap orang lain. Ya, makanya tadi pengorban. Nampaknya begini Dini, tidak ada di dunia ini satu kemuliaan tanpa ada pengorbanan. Nggak ada. Apa contohnya? Orang tua kakek nenek moyang kita, mereka dulu berkorban, biarlah saya hidup bergerilya di antara semua kesenangan sesaat waktu itu, mereka hindarkan semua agar anak cucu saya nanti hidup dalam kemerdekaan, tidak menderita dalam penjajahan seperti yang kami derita. Pasti ini korban. Ada orang yang dia korbankan ikan itu kan memang waktunya, kehidupannya, kesenangannya dia korbankan. Oh, ada orang itu yang mengorbankan mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya untuk mendapatkan hidayah. Saya perlu waktu untuk mendengarkan pengajian, misalnya itu kan waktu yang dikorbankan. Ada juga orang yang korban perasaan. Masya Allah. Iya. Ada juga perasaan. iya. Atau gini. Sebenarnya kalau saya tersinggung dengan ucapan dia itu, saya bisa marah. Saya punya kesempatan untuk memarahi dia, tapi nggak pagi. Akhirnya saya bersabar. Korban perasaan yang mengambil sikap sabar, apa yang akan dapat? Kemuliaan. Kemuliaan. Orang akan berkomentar, bijak ya Bapak. Tapi kalau dia balas lagi terjadi perkelahian, terjadi percekcokan, yang terjadi apa? Dia bisa memenangkan pertarungan itu mungkin, tapi orang Indonesia akan berkata, wah, udah besar masih kelahian, udah sarjana sudah kelahian, udah pendidikan rendah jadinya, hina. Itu dimanapun teorinya. Kali ini kita mendapatkan pengajaran yang dikorbankan oleh Ibrahim itu nyawa. Anak sematayang waktu itu ya, sematayang yang sudah diimpikan dari sekian lama. Jadi para ulama berkata begini, semakin tinggi nilai yang dikorbankan, itu menunjukkan semakin tingginya kualitas pengorbanan seorang hamba itu dengan Tuhan. Gitu. Sekali lagi, semakin tinggi nilai yang dikorbankan, maka semakin tinggi kualitas pengorbanan pendekatan seorang hamba dengan penciptanya. Jadi semoga kiranya mengkarakter ini ya. Jadi pada mulanya mungkin ya manusia itu begini kata Allah, kalau diberi dia nikmat dia nggak mau kikir dia. Ya, tapi kalau diberi dia sesuatu yang ini dia berkeluh kesah, ya kan? Tabiatnya manusia, cuma kalau dia mampu untuk melawan itu, awalnya mungkin terpaksa, lalu terbiasa, lalu karena sudah terbiasa untuk berbagi, terbiasa untuk ikut berkorban setiap tahun, maka yang terjadi adalah menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan inilah yang dalam bahasa disebut dengan habit, karakter. Ya kan, nggak lucu kalau Mbak ini hobinya apa? Oh, saya hobinya makan kebab Turki. Udah berapa kali makan kebab Turki asli? Belum, masih lihat di YouTube. Belum dikatakan hobi, ya kan? Mas, apa hobinya Mas? Jalan ke luar negeri. Udah berapa negara yang lewati? Belum pernah bayar tiket untuk jalan ke Malaysia, itu pun di internet gitu ya. Belum disebut sebagai habit. Habit itu satu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga mendarah daging, mengkarakter. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, bahwa berbagi ini itu memang harus kita diawali dengan mungkin keterpaksaan. Wah, pengeluaran ya pasukan kita sekian pengeluaran, tapi yakinlah bahwa ketenangan ada di sana, dan insya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengucurkan lebih banyak. Ini mungkin pernah mendengar tokoh namanya Yusuf Hamka, dia bilang begini, saya bercita-cita untuk bersedekah setiap hari sekian. Itu artinya apa? Saya sedang menyentuh langit supaya Allah memberikan penghasilan saya lebih dari yang saya. Gimana saya akan bersedekah 1 juta satu hari kalau pendapatan saya nggak nyampe 1 juta? Maka oleh karena itu saya sedang menyentuh pintu langit. Sekalian merayu Allah begitu ya Ustaz ya. Masya Allah, banyak sekali ya teman-teman pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Mulai dari tadi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya Ustaz ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian juga tadi ternyata teman-teman dari hal-hal yang kita lakukan itu, jika memang orientasi kita adalah untuk bagaimana mencari ketenangan dan juga kebahagiaan yang bersifat dunia ataupun akhirat itu, insya Allah Allah akan mudahkan pastinya. Dan juga tadi salah satu hal yang paling di highlight dari yang Ustaz sampaikan adalah ternyata kehidupan kita itu basicnya adalah
adalah pengorbanan ya Ustadz ya. Semua orang bisa berkorban dengan cara dan metodenya masing-masing gitu. Tidak hanya dari segi harta, tapi juga dari segi waktu, dari segi pengorbanan lainnya, atau mungkin tadi juga sempat kita bahas tentang pengorbanan perasaan juga ya Ustadz. Dan ternyata memang pengorbanan itu tidak langsung pastinya untuk bisa terbiasa ya Ustadz ya, kalau kita tidak mengulang-ulang menjadi suatu kebiasaan kita yang akan terotomatisasi nantinya gitu. Dan juga pastinya ini dalam rangka ya memenuhi kewajiban kita juga, dan juga peran kita sebagai seorang hamba, dan kita mengetuk jalur langit dan juga merayu Allah dalam mendapatkan apa yang kita inginkan dan juga kita butuhkan di dunia pastinya. Nah Ustadz, izin Ustadz, selanjutnya kita bakal membahas terkait dengan LAS FK UNAN ini sendiri Ustadz, dimana salah satu misi dari LAS FK UNAN adalah untuk melakukan dan menyalurkan kurban ke pelosok. Nah Ustadz, terkait ini kira-kira mengapa untuk menyalurkan kurban ke pelosok itu adalah suatu hal yang penting? Bagus sekali. Saudara Dini dan juga para pendengar, pemirsa sekalian, berkurban adalah sesuatu yang sangat mulia. Lalu ada program dari LAS FK UNAN untuk menyalurkan, mendistribusikan daging kurban ini ke daerah pelosok ya. Teorinya begini, dan itu sekarang sudah mendunia sebenarnya. Tentunya itu di Kota Padang, satu masjid saya juga aktif di beberapa masjid di Kota Padang, memberikan pengajian dan ngobrol-ngobrol dengan pengurus berapa yang mendaftar dan berapa hewan kurban. Rata-rata kami 20 Ustaz, kami 25. Fakir miskin dan masyarakatnya bagaimana ya, kadang-kadang kami ya 5 sapi aja udah tercukupi untuk mendistribusikan radius sekian meter dari masjid ini katanya. Terus yang lainnya di mana? Ya kami cari yang lain. Nampaknya kalau untuk di kota-kota besar seperti Kota Padang, untuk memenuhi kebutuhan daging dan pangan katakanlah masyarakat yang kurang mampu, ini sudah terpenuhi, ya kan? Sudah terpenuhi. Dan coba kita bayangkan ada mungkin di pelosok daerah yang untuk makan daging itu sekali setahun itu pun masih Allahu a'lam, ya kan? Sehingga ada pemikiran dan ide bagaimana mendistribusikannya kepada mereka yang tertinggal, yang jauh dari keramaian, yang mungkin sentuhan seperti ini dia akan dirasakan lebih berbeda auranya berbanding mungkin orang di perkotaan yang sudah sering mendapatkan santunan, bantuan gitu ya. Coba kita di ujung sana ada senyum, di ujung sana ada rasa perasaan bahagia yang mereka itu mendapatkan daging kurban yang untuk terpenuhi kebutuhannya sekian hari itu, sehingga yang mungkin satu tahun itu tidak pernah makan daging sehingga dapat terdistribusikan. Dan kenapa saya katakan internasional mendunia? Saya sering kuliah juga di Timur Tengah dan sering membawa jemaah haji ataupun jemaah umroh. Ada namanya satu jemaah haji kita, karena jemaah haji kita ini jemaah haji tamattu berkewajiban untuk membayar dam namanya. Membayar dam itu adalah satu denda karena dia umroh terlebih dahulu baru menaikkan haji. Setiap kita dikenakan membayar dam, menyembelih hewannya ya. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu memberikan alternatif, tidak lagi mendistribusikan daging itu kepada warga miskin di daerah Saudi Arabia yang tanda kutip mereka rasanya mungkin nggak banyak kan, minoritas saja, kecil jumlahnya berbanding orang yang dam itu bahkan berapa banyak, yang haji saja berapa tuh ya. Lalu mereka punya ide dan pikiran ini bagus, dikornetkan itu daging. Dan lalu kemudian kita tinggal bayar pakai bank, dikornetkan itu daging dan diberikan ke daerah-daerah pelosok Afrika yang memang warga miskin, dan itu dengan secara amanah. LAS FK UNAN ini memiliki penjagaan pengontrol amanah dengan ada penasihat syar'inya mengontrol perjalanan mereka untuk dalam setiap kegiatan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah Rasul ya. Jadi ini menunjukkan keamanahan mereka tentu sangat dituntut, dan insya Allah perjalanan pengelolaan dari LAS FK UNAN luar biasa bagus dari waktu ke waktu, dan dapat terpercaya dan dapat ditanyakan langsung, dan bahkan bisa
ya secara online juga ya, ini secara amanah. Insya Allah tersalurkan sampai ke pelosok dan kebahagiaan mereka dan senyum itu secara update untuk dapat dilihat oleh para yang ikut dalam peserta kurban. Dan ini adalah suatu terobosan yang memang patut untuk dikembangkan. Justru memang lebih orientasi itu ke daerah pelosok, karena untuk daerah perkotaan kita maklumi mereka adalah sudah banyak, dan justru ke daerah-daerah inilah yang keberadaan Las FK dan ini menjadi eksistensinya dirasakan oleh mereka di daerah. Memang kalau kita berbicara tentang kebermanfaatan, kita juga harus memastikan begitu ya Ustadz ya, untuk kebermanfaatan itu bisa menyebar dengan luas, rata gitu. Karena memang ketika kita melihat masalah, salah satu masalah di negeri kita itu memang tentang ketidakmerataan. Sampai ternyata ketika kita lihat adalah sampai ke kurbannya juga kurang merata begitu ya Ustadz ya. Dan memang salah satu tantangan kita tidak hanya dari segi jarak Ustadz, tapi dari segi medan tempuhnya, kemudian dari segi sumber daya manusianya, dan juga mekanisme, dan juga banyak hal lagi yang terkait dengan teknis dan juga lapangannya Ustaz. Dan sahabat sekalian, memang untuk kurban ke pelosok ini merupakan salah satu program unggulan dari Las FK Unan, di mana pada tahun kemarin kita berhasil Ustaz untuk menyalurkan hewan kurban dan daging kurban ini sampai ke wilayah di bagian Mentawai. Itu kita menempuh sampai belasan jam Ustaz untuk sampai ke tempat sana, dan Masya Allah sangat bahagia kita menyerasa. Ada suatu kebahagiaan ketika kita bisa melihat suatu senyum dari saudara-saudara kita di sana gitu. Bagaimana beberapa daerah-daerah di sana yang memang masih jauh gitu dari kata yang sama seperti di perkotaan, dan Masya Allah ada suatu bentuk ketenangan, kebahagiaan juga dari para orang-orang yang telah menitipkan hartanya di sana, dan Masya Allah kita berharap Ustaz agar ini tetap berlanjut gitu tahun ini dan juga tahun-tahun selanjutnya. Ada satu pengalaman ini, ada satu daerah tertentu, saya mendengarkan langsung di satu jorong itu, mereka adalah sudah hampir dua hari sebelum hari kurban Idul Adha itu baru 5 orang untuk mendapat satu sapi saja nggak tercukupi. Bahkan ada yang kata mereka sebenarnya harus bubar harus bubar pergi ke kampung yang lain gitu ya. Sementara kalau di kota-kota besar seperti ini untuk 20 sapi, 30 ekor sapi itu dengan enteng cepat sekali, bahkan satu keluarga itu adalah dengan satu sapi gitu ya. Dan ini tentu ya dapat dibayangkan ya bagaimana dengan hadirnya Las FK Unan dan sampai di pelosok, senyum-senyum mereka ini tentu dan keutamaan keafdalan yang ikut berpartisipasi dalam berkurban tentu bagaimanapun akan pahalanya akan mengalir kepada mereka, ya kan? Insya Allah. Nah, berbicara tentang kurban untuk jarak jauh nih Ustadz, ini sekarang pernah beberapa kali mendengar juga terkait dengan kurban untuk Palestina Ustadz. Nah, sekarang kan kita juga masih berada dalam suatu masalah yang belum selesai sampai sekarang gitu, terkait dengan bagaimana konflik saudara-saudara kita di Palestina yang Masya Allah yang sangat membuat kita tidak bisa begitu untuk menjangkau di sana gitu. Tapi ternyata terkait dengan kurban untuk Palestina, menurut Ustadz sendiri seberapa urgent sih Ustadz untuk kita berkurban untuk saudara-saudara kita di Palestina ini? Iya, jadi memang agama kita ini adalah agama yang universal. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak peduli dengan sesama kaum muslimin, maka ia bukan dari golonganku, kata Nabi ya. Lalu kita ini kaum muslimin dimanapun berada itu adalah bagaikan satu batang tubuh. Jadi kalau ada satu anggota tubuh kita terluka, maka yang lainnya ikut menjerit. Maka oleh karena itu dengan prinsip yang seperti itu, persaudaraan di dalam Islam itu tidak dibatasi dengan batas-batas teritori. Persaudaraan di dalam Islam tidak dibatasi oleh bahasa saja dan budaya. Nah, Islam itu hadir bukan untuk orang Quraisy saja. Islam itu hadir dan kebersamaan ukhuwah Islamiyahnya untuk seluruh seluruh dunia. Kenapa kita empati dan simpati dengan Palestina? Palestina belum pernah ngerti bahasa mereka enggak. Tapi kenapa? Karena bibir-bibir di sana berucap asyhadu an la ilaha illallah. Saudara kita. Pernah ke Uighur? Belum pernah. Pernah ke Myanmar? Enggak pernah. Tapi kenapa mau bahkan meneteskan air mata mengeluarkan satu untuk karena ada bibir-bibir di sana berucap asyhadu saudara kita. Kalau yang seperti kondisi mereka itu adalah kita, gimana kira-kira kita dibantu dalam maka itu ya kita bawakan pada diri kita ya. Inilah yang disebut dengan kemanusiaan, ukhuwah Islamiyah yang tidak batasnya pada batas teritori wilayah-wilayah tertentu tidak, tapi itu
batasnya melewati dan menembus itu. Masya Allah. Jadi keberkahannya pasti ya, keberkahan. Apalagi Palestina. Palestina itu punya cerita kedekatannya yang paling pertama mengakui kemerdekaan negeri kita. Saya kuliah di Mesir, katanya kalau di Mesir itu kantor KBRI kedutaan itu hadiah dari Mesir kemerdekaan Indonesia. Masya Allah. Jadi wajar kalau kita bukan balas budi, nggak bisa kita membalas budi ini mereka, tapi sebagai sesama Muslim yaitu untuk memberikan kepedulian itu suatu hal yang wajar, panggilan hati. Insya Allah, ya. Memang ini juga salah satu bagian dari program membuat dari las juga ya Ustadz ya. Dan alhamdulillah pada tahun kemarin kita berhasil untuk menyalurkan 2 ekor sapi di Palestina. Dan kita sangat berharap ini bisa kita lanjutkan pastinya dari para donatur-donatur dan juga dari para teman-teman sekalian nanti yang insya Allah ketuk hatinya untuk ikut dalam program kita ini. Karena memang untuk dampak dari korban ini sendiri pastinya selain yang disampaikan oleh Ustadz tadi dari segi spiritual dan juga dari segi Islam akan banyak sekali teman-teman dampaknya. Tidak hanya ini untuk dari segi bagaimana ukhuwah Islamiyah kita saja yang secara global gitu ya, yang kita tidak dibatasi oleh teritorial tadi, tapi juga kita berharap bahwasanya memang dari daging kurban ini kita bisa lihat juga dampaknya dari segi kesehatan, dari segi pemenuhan gizi bagi saudara-saudara kita di Palestina nanti, dan juga kita salah satu bentuk ikhtiar bahwasanya kita memang dalam rangka untuk membantu saudara kita yang pastinya masih satu tubuh dengan kita gitu. Dan semoga yang Ustaznya ini masih bisa kita lanjutkan, dan kita berharap semoga kebermanfaatan ini bisa sampai ke saudara-saudara kita di sana, sehingga nanti ketika Allah bertanya apa yang sudah kamu lakukan untuk saudara-saudaramu di sana, kita setidaknya bisa menjawab sedikit gitu. Takut Ustaz sebenarnya kalau membahas tentang ini ya. Ya, betul. Iya. Begini Dini, jadi memang dari segi keyakinan kita ya, karena kita ini setiap yang kita lakukan itu, setiap yang kita peroleh itu, baik harta benda yang kita punya itu kan nggak gratis begitu aja, pasti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah ya. Oleh karena itu dan itu bisa kita lakukan ketika kita di dunia. Kalau sudah meninggal nggak bisa lagi, ya kan? Itu ketika kita berpunya, ya seluruh apa yang kita dapatkan itu akan ditagih dan ditanya oleh Allah tentang laporan-laporan dia. Makanya ada ulama berkata begini, sebaik-baik harta itu harta yang terletak pada tangan orang yang soleh. Kenapa? Dia mengerti harta ini kalau di tangan orang yang soleh, kita terbayang list pengeluarnya pasti yang baik-baik. Dia berikan kebutuhan keluarganya, sekolahkan anak istrinya, dan segala macam gitu ya. Lalu masih tersisa, dia daftar haji, dia pergi umroh, dan masih tersisa, dia beri bantuan karena itu semua yang positif, list pengeluarannya yang baik-baik yang mendatangkan pahala. Tapi coba bayangkan kalau harta benda itu terletak pada orang yang tidak saleh, yang nggak ngerti tentang hak-hak Allah pada rezekinya. Dia berikan kebutuhan dirinya, keluarganya itu bisa saja kemaksiatan, dosa, pelesiran kemana yang nggak berujung, gitu ya. Nggak ada kepikiran bahwa dia berbagi segala macam. Justru kata Nabi Muhammad SAW, seseorang tidak rugi orang yang mengeluarkan hartanya dalam hal seperti ini. Justru bertumbuh dan berkembang. Nah, lalu ada hadis riwayat yang lain, malaikat itu langsung mendoakan, ya Allah cepat ganti ya Allah. Itu kita lihat bahwa orang yang tidak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya dalam hal seperti ini, kebaikan apalagi dirasakan betul oleh yang menerimanya gitu ya, justru usahanya semakin bagus, justru kekayaannya bertambah. Ini efek yang ditimbulkan dari ikut terlibat di dalam berbagi ya, dalam apalagi Allah menganugerahkan banyak rezeki, ya kan? Kembali lagi kepada surah Al-Kautsar tadi, rezeki yang Allah berikan itu jangan sampai kita kufur nikmat, jangan sampai dicabut lagi keberkahannya. Allah banyak rezeki tapi macam-macam masalah yang terjadi. Nauzubillah min dzalik. Kita berkeinginan agar nikmat yang Allah berikan itu kita distribusikan pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang menjadi target besar dari kita ikut terlibat dan berkorban kepada Bapak Ibu di luar sana yang punya kelebihan harta, atau juga mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk keberkahan hartanya, ketenangan jiwanya, anak-anak semuanya adalah dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan dari kita bersedekah, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah juga tidak segan-segan mencurahkan rezekinya. Gitu kan.
Karena memang pada dasarnya semua yang Allah berikan kepada kita itu merupakan titipan ya Ustadz ya. Betul Dan sekali. juga kita apa sih yang menjadi ya kita cari gitu di dunia ini selain ya ridho Allah, keberkahan di dalamnya gitu. Karena memang kita banyak melihat orang-orang di luar sana yang mungkin secara harta mereka berlimpah, Ya. tapi untuk menemukan suatu ketenangan, untuk menemukan suatu keberkahan, kelancaran urusan dan juga hal-hal lainnya seperti nikmat-nikmat yang non material Ustaz, seperti kesehatan dan juga ukhuwahnya itu memang beberapa dari kita melihat memang ada beberapa orang yang belum gitu di sana, dan mungkin salah satu yang bisa dievaluasi adalah kemana hartanya mungkin telah diinfakkan atau mungkin sudah sedekahkan gitu ya Ustaz. Nah, Ustaz berbicara terkait dengan dampak yang secara nyata dari kurban ini Ustaz. Tadi kita sudah membahas terkait dengan dampaknya dari segi spiritual, kemudian dari segi kesehatan juga sedikit. Nah, kalau kita melihat dampak yang lebih luas lagi Ustaz dari segi sosial, nah kira-kira apa sih Ustadz yang bisa kita ambil mungkin satu hal yang paling berdampak dari sosial untuk kurban ini Ustadz? Baik, eh, apa namanya, dengan secara ekonomi pastilah ya, secara ekonomi karena terdistribusikan, yang tidak mampu bisa disubsidi ya itu ya. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar, kalau ke daerah itu mungkin sulit untuk pemenuhan ini, sehingga kemudian ada datang dari kita ini dari Belas FKUNAT itu terobosan yang luar biasa secara ekonomi juga tumbuh dan berkembang, kemudian juga kepedulian ya. Jadi begini, untuk terjadinya dia kan begini ya, miskin dan kaya itu adalah satu takdir Tuhan. Ya, kita tidak nafikan bahwa itu pilihannya miskin, enggak. Ada orang yang bekerja berusaha tapi memang dapatnya segitu. Karena terkait dengan rezeki ini Allah lebihkan pada seorang bagi siapa yang kehendaki, ada kurang pada tempat yang lain pada kurang. Tetapi yang diberi anugerah lebih oleh Allah SWT, dia tidak boleh untuk merasa sombong dan kemudian terjadilah gap. Ya, jadi dengan pemurahnya orang yang memiliki harta lebih, kemudian ridhonya dengan orang yang mungkin tidak berkecukupan, disitulah yang sebenarnya sinergi. Orang itu dikenal kaya karena ada miskin. Iya. Kalau makanya nggak ada definisi orang tentang miskin. Benar. Iya kan? Maka dua itu. Ketika seorang yang memiliki kelebihan harta lalu kemudian dia berbagi, maka si miskin ini dia tidak melihat dengan pandangan yang ini negatif kepada dia berbagi. Dia ini kan ini. Begitu juga yang berlebih hartanya, ketika ada ini, saya kalau sudah punya limit harta saya sekian, dia harus keluarkan gitu. Dia apa namanya, ada hak mereka fakir miskin di harta saya. Walaupun misalnya mereka nggak ada bantu kerja saya selama 1 bulan ini, ya kenapa mereka dapat? Itu kan bukan begitu. Kalau penghasilan kita sudah pada limit tertentu, namanya itu nisab, maka ada hak orang lain di harta kita, sehingga kesenjangan itu bisa berkurang. Humble, friendly, familiar antara si kaya dengan si miskin tidak ada bedanya, sehingga apa yang terjadi mengurangi kriminalitas masyarakat, rasa apa namanya, dia ini kok dia punya kepedulian kepada kita kok, justru adalah mereka akan menjaga, ikut serta untuk menjaga harta yang kita miliki, mendoakan ya, sehingga kesejahteraan itu terbagi rata, kemudian juga saling apa namanya, kemanusiaannya juga saling persaudaraan, persatuannya saling menjaga satu sama lain. Karena apa? Yang kaya itu dia punya kepedulian, yang miskin dia juga adalah merasa bahwa dia punya persaudaraan dengan yang kaya karena akan mendistribusikannya sebagian dari hartanya. Nah, perasaan yang seperti inilah yang kita ingin tularkan semakin banyak ya, turun ke pelosok, ke sehingga ya, kita nggak tahu apakah keberhasilan kita, rezeki kita, mungkin doa-doa dari mereka yang mungkin duafa, yang mungkin mereka punya keterbatasan harta, gitu kira-kira. Jadi memang dari segi aspek ya Ustadz ya, untuk manfaat dari kurban ini kita rasakan bersama teman-teman semuanya. Ternyata tidak hanya bagaimana hablum minan nas ya, tidak hanya hablum min Allah, tapi juga sangat banyak hablum minan nas yang bisa kita petik hikmah dan juga pelajarannya dari kurban ini. Dan pastinya memang teman-teman sekalian, terkait dengan kurban ini saking banyaknya memang manfaat yang bisa kita dapatkan dari kurban ini, sehingga Allah
langsung mengatakan dan berfirman dalam Al-Quran terkait dengan kurban ini, Masya Allah. Nah, setelah kita berbicara panjang terkait dengan kurban ini, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu yang sedikit personal ya, terkait dengan ULAS FK UNAN. Nah, sebagai bagian dari ULAS FK UNAN, di sini saya menyaksikan sendiri bagaimana sistem kurban di ULAS ini memang insya Allah kita menggunakan sistem yang transparan, dan kita juga memastikan bahwasanya memang setiap kurban dari para donatur itu sampai ke orang yang benar-benar membutuhkan dengan sistem yang kita atur. Dan di sini juga jika teman-teman sekalian nantinya ingin berkurban, silahkan langsung saja untuk menghubungi bagian dari kontak kelas alumni FK UNAN, dan pastinya akan kita arahkan nanti terkait dengan ya paket-paketannya dan juga hal-hal yang bisa kita arahkan terkait dengan informasinya, begitu ya Ustadz. Dan ya di sini terkait dengan kurban ini kira-kira bagaimana Ustadz dari sisi kaidahnya dan juga dari sisi manfaatnya itu, apakah ada sesuatu hal yang ingin Ustadz sampaikan mungkin terakhir Ustadz dari segi podcast kita hari ini? Ya, baik, Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ada lembaga yang secara ya resmi, resmi dan dapat teraudit dengan rapi. Kinerjanya tidak sulit kita untuk melihat dan membaca dengan secara transparan, bisa ditelusuri perjalanannya, kiprahnya gitu ya. Dan insya Allah terpercaya dan memiliki program yang sangat ya, mendesain program ini bukan hanya berdiri sendiri begitu, tapi mengkonsultasikannya kepada pakar-pakar. Ada Dewan Syariah yang mendampingi dan para ahli dari profesor juga ya, yang menjadi mendampingi para ustadz-ustadz kita yang secara keilmuan memiliki memiliki keilmuan dalam hal yang terkait ini, sehingga memunculkan program itu tidak dadakan. Memunculkan program itu tidak, tapi memang dari studi dan analisa. Sehingga tadi yang seperti ini sampaikan bahwa ULAS FK UNAN punya program menyalurkan korban ke pelosok, ke Palestina, itu semua kan ada kajian yang dilihat bahwa itu memiliki dampak yang positif dan mungkin tidak semua orang bisa menjangkaunya gitu ya. Dan sebagaimana biasa kita untuk satu sapi bisa sharing dengan 7 bagian ya, dengan 7 bagian ya, kambing bisa 1 kambing untuk 1 bagian. Ini semuanya ya kalau bisa lebih lanjut mungkin detail teknisnya menghubungi kontak person yang ada di ULAS gitu ya. Dan pengalaman dari yang sebelumnya, dari apa yang kita dapatkan informasinya, ini adalah dapat dipastikan dilakukan dengan secara amanah, dilakukan dengan secara kajian, sehingga baik yang mendistribusikannya, hewan kurbannya, pilihan-pilihan hewannya adalah yang terbaik, karena ini adalah terkait dengan ibadah. Dan tentunya para yang jadi yang berkorban juga berharap ini kan sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan sunnahnya, dan hewan yang dikorbankan juga adalah hewan pilihan yang terbaik, sehingga ini bila dapat dirasakan sampai kepada masyarakat yang dibutuhkan, dan pahalanya juga insya Allah sampai kepada yang ikut serta dalam berkorban. Itu barangkali yang dapat saya ulas dari ulasan kita. Masya Allah. Baik, rekan sekalian, kalau kita ringkas untuk podcast kita pada hari ini ya. Jadi untuk korban ini itu makna awalnya adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bagaimana kita melatih keikhlasan dan juga pengorbanan kita sehari-hari tentunya dalam kehidupan kita, tidak cuma dari aspek yang 1 tahun, even 1 tahun sekali ini aja ya pastinya. Dan juga kita bisa melihat bahwasanya memang kebermanfaatan yang kita bisa berikan dari korban ini tidak hanya ternyata kepada orang-orang di sekitar kita, tapi juga kepada saudara-saudara kita di pelosok dan juga kepada saudara-saudara kita yang di Palestina begitu. Dan juga ternyata kebermanfaatan kurban ini tidak hanya dari segi syariat saja, tapi juga dari segi ekonomi, gizi, kesehatan, dan juga dampak hablum minan nas dan bagaimana sosial kita pastinya begitu. Dan tidak terasa kita sudah sampai di segmen akhir dari podcast kita pada episode kali ini. Syukran jazakallahu khair Ustadz atas ilmunya dan juga atas semua yang disampaikan kepada kita. Itu juga sebagai suatu pengingat ya bagi diri kita masing-masing, dan juga bagi diri banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan tadi Ustadz. Syukran.
Dan untuk teman-teman semuanya jangan ragu untuk menghubungi Las Alumni Accountant untuk terkait dengan event kurban kita pada tahun ini. Mungkin terakhir kita cukupkan dulu untuk podcast pada episode kali ini. Saya Dini sebagai host yang memandu podcast kita, mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam episode kita pada hari ini. Terakhir saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam